Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. إخواني وأخواتي رحمكم الله. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الثالث atau thani khulafa'ur rasyidin, khalifah rasyid yang kedua dan amirul mu'minin ummah yang pertama. Amirul mu'minin yang pertama, yakni karena awal manusia yang pertama kali disebut dijuluki amirul mu'minin bukan adalah di Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bukan pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia adalah khalifah rasyid yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tukanna bi Abi Hafsah, ya, kunyahnya adalah Abu Hafsah. Hafsah adalah Ummul Mukminin, Hafsah anaknya Umar ibn Khattab, putrinya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Banyak kisah yang mengisahkan tentang bagaimana Umar ibn Khattab masuk Islam, namun kebanyakan riwayat yang beredar dhaif. Seperti ketika dia menemukan ukhtuh Fatimah, yakni saudarinya Fatimah, membaca Al-Qur'an dan lain-lain, ini riwayat-riwayat yang lemah terus terang. Kemudian di mana dia mendengar sendiri Al-Quran di balik sitar Ka'bah bersembunyi, Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat sama dhaif. Namun yang paling jelas memang menjadi sebab Islamnya Umar radhiyallahu anhu adalah doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan memang Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih kau cintai, antara Abu Jahal atau Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Fakana Umar ahabbuhuma ilaih, dan ternyata Umar ibn Khattab lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta sehingga Allah pun memberikan hidayah padanya. Diriwayatkan Ibnu Ishaq rahimahullah, dia berkata haddatsani Nafi', Nafi' ini maula Ibnu Umar, an Ibnu Umar, dari Abdullah Ibnu Umar, qala, dia berkata, lamma aslama abi, ketika abiku, ayahku masuk Islam, qal, dia berkata, ayyu Quraisyin ansha au anqal lil hadis, siapa di antara kaum Quraisy yang paling ember, yang paling cepat menyebarkan berita, ya kan? Akhirnya mereka berkata, qila lahu Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, yang paling cepat menyebarkan berita adalah si Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Qala faghada alaihi faghadawtu attabi'u athara. Akhirnya ayahku pun mencari Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, dan aku pun mengikuti ayahku dari belakang. Wa anzuru ma yaf'al wa ana ghulamun aqil ma ra'ait. Dan aku ingin tahu apa yang mau dia lakukan, dan pada saat itu aku udah sadar. Aku masih bocah tapi aku udah tahu apa yang aku lihat, yakni udah sadar. Hatta ja'ahu faqala lahu, sehingga ayahku mendatangi Jamil bin Ma'mar ini, kemudian dia berkata kepadanya, a'alimta ya Jamil anni qad aslamt, apakah kau tahu ya Jamil bahwa aku telah masuk Islam, wa tabi'tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma raja'ahu, demi Allah, kata Ibnu Umar, demi Allah, Jamil tidak membalas ucapan ayahku sama sekali, yang ada langsung berdiri, wa jarra thawbah, dan langsung dia mengangkat gamisnya, lari buru-buru menghampiri Ka'bah, menghampiri orang-orang yang seringkali berkumpul di sekitar Ka'bah. Jamil pun menghampiri mereka, dan kemudian dia berteriak di tengah kumpulan orang-orang tersebut, ya ma'syara Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian bangsa Quraisy. Wa huwa fi andiyatihim, mereka di tempat-tempat duduk mereka di sekitar sana. Ala inna Umar ibn al-Khattab qad saba, ketahuilah sesungguhnya Umar ibn al-Khattab telah saba. Saba yakni murtad dari agama mereka. Saba yasbu yakni murtad dari agama kaum musyrikin. Ala inna Umar ibn al-Khattab qad saba, ketahuilah bahwa Umar ibn al-Khattab
telah murtad. Umar pun mengikutinya di belakangnya dan langsung berkata, "Kadzdzabta, kau berdusta. Walakinni aslamt, justru aku masuk Islam." Ya kan? Wa amantu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saru ilaihi, akhirnya orang-orang yang berada di sekitar sana pun bangkit dan marah kepada Umar, kemudian memukulinya di tempat. Dhallu yuqatiluna wa yuqatiluhu Umar. Umar pun sendiri melawan, digebukin orang ramai-ramai. Ya. Sampai matahari meninggi, sampai siang nih ceritanya, dari pagi mereka berantem. Sampai siang kemudian sehingga Umar pun radhiyallahu anhu lemah dan terjatuh akhirnya, dan kemudian ketika kaum musyrikin semakin mengepungnya, dia berkata akhirnya kepada mereka, "If'alu ma badalakum." Lakukanlah apapun yang kalian mau lakukan terhadapku. Fa wallahi law kunna 300 rajul, dan demi Allah andai saja kita 300 orang aja yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad taraknaha lakum aw taraktumuha lana. Niscaya kalian akan tinggalkan untuk kami atau kami akan tinggalkan untuk kalian. Maknanya, kalau saja jumlah kaum muslimin yang mengikuti Muhammad sudah 300 orang, niscaya kita akan perang, entah kalian yang pergi meninggalkan Ka'bah atau kita yang pergi meninggalkan Ka'bah. Ya, ternyata intuition, firasat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu benar. Peperangan pertama terjadi nanti di Badr, jumlah kaum muslimin 300-an orang, 300 belasan orang. Ya. Dan ketika mereka memukuli Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang seorang tua dari bangsa Quraisy dengan pakaian yang bagus, mendatangi mereka dan berkata, "Madza taf'alun?" Apa yang sedang kalian lakukan? Mereka pun berkata kepada orang tua ini, "Qad saba Umar." Ini Umar bin Al-Khattab sudah murtad katanya. Ya. Kemudian ini orang tua berkata, "Famah?" Terus kenapa? "Rajulun ikhtara ad-dina li nafsi." Seseorang memilih agama untuk dirinya sendiri. "Atadhunnuna anna bani Adi yatrukuna sahibahu hakadha?" Apakah kalian kira bahwa Bani Adi, yakni kabilahnya Umar, akan membiarkan begitu saja melihat anggotanya dipukuli oleh kalian? Pasti mereka akan membalas nanti. "Faka'anna thawban thumma kushit." Kata Ibnu Umar, seolah-olah mereka tadinya seperti baju yang menutupi Umar tiba-tiba hilang. Yani mereka tadinya mengepung Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tiba-tiba mereka semua pergi. Dan setelah hijrah, kata Ibnu Umar bin Al-Khattab, Abdullah, dia bertanya kepada ayahnya, yakni beberapa tahun kemudian setelah hijrah, "Ya abati, wahai ayahku, manir rajul ladzi zajaral qaum?" Siapa tuh orang yang waktu itu memperingatkan kaum ketika mereka memukulimu, yakni orang yang menyelamatkanmu itu? "Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya," kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian, "Dzaka yabni," Umar berkata, "Itu wahai anakku, Al-As ibn Wa'il." Itu namanya Al-As ibn Wa'il. "La rahimahullah," semoga Allah tak merahmatinya. Karena dia mati dalam keadaan syirik. Orang mati dalam keadaan syirik tidak boleh lagi kita doakan rahmat. Oke? Orang masih hidup, kita doakan hidayah, rahmat boleh. Tapi udah mati, doakan ampunan, rahmat nggak boleh. Ya, karena apa? Qadarullah udah nggak boleh dibantah. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ma kunna naqdir ala an nusalli 'inda al-Ka'bah hatta aslama Umar." Kita tidak pernah bisa sholat di Ka'bah kaum muslim ini sehingga Umar masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, yuqatiluhum, dia memerangi kaum musyrikin tersebut, hatta shalla 'inda al-Ka'bah, sehingga dia dapat sholat di Ka'bah, wa shallaina ma'ah, dan kita pun dapat sholat bersamanya di Ka'bah. Ya. Begitupun Islamnya Hamzah ibnu Abdul Muttalib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang disegani karena kekuatannya, ketegasannya di antara bangsa Quraisy, yaitu Umar dan Hamzah, ya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian hijrahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dari Mekah ke Madinah. Diriwayatkan di dalam Asadul Ghabah oleh Ibnu Athir rahimahullah dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, qala Ali berkata, Ali ibnu Abi Thalib. Ya? Ali ibnu Abi Thalib berkata, "Ma 'alimtu anna ahadan minal muhajirin hajara illa mukhtafiyan." Aku nih nggak tahu seorang pun di antara kaum muhajirin kecuali pasti mereka berhijrah ngumpet-ngumpet. Ya, yakni takut dicelakain oleh orang-orang
musyrikin Quraisy. Makanya mereka hijrah ngumpet-ngumpet. Semuanya begitu. Kata Ali bin Abi Thalib. Illa Umar bin Al-Khattab. Kecuali Umar bin Al-Khattab. Fa innahu lamma hamma bil hijrah. Beda sendiri dia. Ketika dia mau hijrah, taqallada sayfah. Dia bawa pedangnya, wa tanakkaba qusah, dan dia bawa busur panahnya. Kemudian dia pegang beberapa anak panah dan dia hampiri orang-orang yang berkumpul di sekitar Ka'bah. Dan dia berkata kepada mereka, yakni Umar berkata kepada mereka, ya, Umar berkata kepada mereka, syahatil wujuh la yurghimullahu illa hadhil ma'atish. Ya, ungkapan dalam bahasa Arab yang maknanya celaka kalian, semoga kalian nggak tahu apa-apa maknanya. Ala kulli hal zajr minal Umar, syahatil wujuh la yurghimullahu illa hadhil ma'atish. Man arada an tazkulahu ummuh, barang siapa yang mau ibunya kehilangan dia. Au an yu'tamma waladuh, atau barang siapa yang mau anak-anaknya jadi yatim. Au an tarammalat zaujatuh, atau barang siapa yang mau bininya jadi janda. Falyalqani inda hadzal wadi, maka agar dia menemuiku di belakang lembah ini. Yani mati. Siapa yang mau mati, temui aku di belakang lembah ini. Dia tungguin, akhirnya dia kesana, dia tungguin orang yang menghampirinya untuk menghalanginya hijrah. Nggak ada yang menghampirinya, kata Ali bin Abi Thalib, kecuali orang-orang yang lemah dari kaum muslimin menghampiri Umar dan meminta tolong lindungi punggung, yakni lindungi belakangku, jangan sampai ada orang Quraisy mengejarku. Umar pun ngasih tahu jalannya ke sono. Nggak ada yang berani ngejar. Tayyib. Dan tentunya terkenal Umar bin Al-Khattab dengan keimanan yang luar biasa dan ketegasannya yang luar biasa, ya. Sebagaimana banyak diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat sahih yang menggambarkan hal itu pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila kita melihat sirah Khulafaur Rasyidin, kemudian kita lihat per individu yang ada, okay? Ketegasan yang luar biasa ada pada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana kelembutan dan kesabaran yang luar biasa ada pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Umar yang lari darinya syaitan dan Utsman yang malu darinya malaikat. Namun kedua sifat ini berkumpul dengan sempurna pada satu individu, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia bisa lebih tegas daripada Umar dalam beberapa kasus dan dia bisa lebih lembut daripada Utsman dalam beberapa kasus. Ini idealnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Gak ada duanya udah kalau itu mas. Ya. Cuman seringkali akhirnya Abu Bakar nggak kedengeran sama umat keutamaan-keutamaannya. Para ulama berkata alasannya ini kenapa? Kenapa umat sering mendengar lebih kok fadail, keutamaan dan kehebatan Umar dan lain-lain daripada Abu Bakar sendiri. Kenapa? Karena Abu Bakar yang senantiasa di samping Rasul, ketutupanlah cahayanya dengan cahaya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia berada di samping matahari itu. Ya, akhirnya jaranglah umat dengar keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kecuali orang-orang yang menuntut ilmu dan memang mendalami hal tersebut. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah, juga Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi majlisin la yujadu fihi Abu Bakar wala Umar, di dalam sebuah majlis yang tidak ada di situ Abu Bakar, tidak ada Umar, yakni la yahduran. Ya? Ini fadail, keutamaan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang seringkali beriringan bersamaan dengan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah di dalam majelis itu yang tidak ada padanya Abu Bakar dan Umar, dia sallallahu alaihi wasallam berkata, bainama ra'in yar'a ghanaman lahu, ketika suatu hari seorang penggembala menggembalakan kambing-kambing miliknya, idh ada alaihi dhib, tiba-tiba nongol seekor serigala, faqtatafa syatan, kemudian mencuri seekor serigala, thumma jarabih, kemudian lari, dibawa kabur nih serigalanya. Kemudian gembala ini pun mengejar serigala tersebut, nggak mau melepaskan seekor kambingnya pun dicuri oleh serigala itu. Sehingga pada satu tempat serigala tersebut pun berhenti, thumma altafat, kemudian dia berbalik dan melihat ke penggembala itu, thumma jalasa ala muakhiratih. Kemudian serigala tersebut pun duduk di atas, yakni duduk sebagaimana duduk seekor anjing dan serigala. Kemudian thumma yaqul, kemudian dia berkata kepada penggembala itu, faman laha yaumas sab'. Lalu siapa bagi kambing-kambing itu nanti yaumas sab', hari sab'.
Hari Sabwa adalah hari nanti dekat hari kiamat setelah turunnya Isa alaihissalam ketika berkah kembali ke muka bumi. Berkah kedamaian, kesuburan dan lain-lain kembali ke muka bumi luar biasa. Sehingga saking damainya muka bumi, tar'azzi'abu ma'al aghnam. Para serigala lah yang menjaga kambing-kambing ketika digembalakan. Sekarang para penggembala menjaga kambing agar tidak diserang serigala. Tapi nanti di hari keadilan, keberkahan itu, para serigala yang menjaga kambing-kambing tersebut. Itu hari Sab'a. Okay? Serigala ini bilang, terus siapa nanti di hari Sab'a yang menjaganya? Ya, yang menjaga kambing-kambing ini. Maknanya adalah aku gini-gini sekarang makan mencuri serigala. Ya. Tapi nanti di hari akhir aku yang menggembalanya. Sekarang aku masih mencuri, ini rezekiku, udah jangan dikejar. Maknanya begitu. Oke? Para sahabat berkata, subhanallah, dhib yatakallam. Subhanallah, serigala ngomong ya Rasul. Serigala nyarios. Kata Rasul SAW, na'am, inni uminu bihi ana wa Abu Bakar wa Umar. Ya, sungguh aku beriman kepadanya. Begitupun Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar gak ada di situ. Namun Rasul yakin, kalau dibilangin mereka berdua sih pasti beriman padaku, percaya. Betapa Rasul yakin akan keimanan mereka? Ini dua orang berdua. Kemudian, bainama rajulun, ketika suatu hari, seorang yasuqu baqarah lahu, dia mengendarai baqarah, yakni seekor sapi miliknya, wa qad hammala 'alaiha, dan dia bawakan beban-beban yang banyak di atas sapi tersebut. Idzil tafatatil baqarah, tahunya sapi tersebut nengok kepada ni orang dan berkata, yaqul, dia ngomong, ma khuliqtu li hadza, innama khuliqtu lil harth. Sungguh aku tidak diciptakan untuk hal ini, untuk bawa beban. Sesungguhnya aku diciptakan untuk menggarap ladang. Para sahabat bilang, subhanallah, baqarah, takallam, subhanallah. Sapi ngomong ya Rasul. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, uminu bihi ana wa Abu Bakar wa Umar." Ya, aku beriman kepadanya. Begitupun Abu Bakar dan Umar. Padahal di majelis tersebut tidak ada Abu Bakar dan Umar. Menjelaskan betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam yatma'in, yakin, okay? Dan tenang dengan keimanan mereka berdua. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya dari Abdullah bin Hisham. Dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidh bi yadi Umar." Suatu hari kita sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia sedang membawa tangannya Umar, yakni menggandeng Umar. Tiba-tiba Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala hal kecuali dari diriku sendiri. Ya, manusiawi gak? Manusiawi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min kulli syai'in hatta min nafsik." Tidak begitu ya Umar, belum beres kalau begitu. Aku harus lebih kau cintai daripada segala orang, segala hal, bahkan daripada dirimu sendiri. Oh begitu, kata Umar bin Khattab. Kalau begitu kau lebih aku cintai sekarang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada semua orang dan bahkan daripada diriku sendiri. Rasul berkata, "Al-an ya Umar." Itu baru benar ya Umar. Radhiyallahu anhu. Faham maknanya? Ini kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman adalah ketika seseorang, manusia, fitrah manusia pasti akan lebih mencintai dirinya sendiri, ya? Ya? Makanya ada yang dibilang ego, keakuan. Aku mau yang menang, aku yang untung, aku yang dapat, aku yang enggak. Keakuan itu ada kan? Ego. Cuman ketika seseorang semakin dewasa dan semakin akalnya, ada super ego. Yang egonya dapat ditekan dan dia dapat lebih memajukan kemaslahatan bersama. Nggak terlalu egois. Ini super ego, udah bagusan. Okay? Nah demikianlah keimanan. Rasul SAW berkata, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Syuf. Maknanya kalau kau inginkan kenikmatan-kenikmatan itu untuk dirimu, sebesar itu pula keinginanmu agar kenikmatan-kenikmatan itu didapatkan oleh saudaramu. Ya.
Akhirnya egois ini pecah oleh syariat Islam, dipecahkan oleh syariat Islam. Yani kalau aku mau tertutup aib-aibku, sebesar itu juga aku mau aib-aib saudaraku tertutup. Aku nahan lidah. Kalau aku tak mau dizolimi, sebesar itu juga aku tak mau saudaraku dizolimi. Maka dari situ aku menahan diriku dari menzolimi orang. Ya? Tapi ada yang lagi lebih sempurna lagi, tingkatnya lebih tinggi lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan sempurna sehingga aku lebih dia cintai daripada semua orang. Ya, daripada siapa? Daripada dirinya, daripada anaknya, daripada ayahnya, daripada semua orang. Ini baru kesempurnaan iman. Ketika seseorang mengedepankan dan selalu memprioritaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan daripada dirinya sendiri. Demikian yang dituntut Allah. Di sini seseorang dituntut al-hub al-ikhtiyari. Cinta yang sifatnya ikhtiar. Al-hub al-fitri, cinta yang sifatnya fitrah kita, memang kita mencintai diri kita sendiri gitu. Tapi dituntut dari kita agar kita berusaha menekan cinta itu dan mengedepankan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini al-hubb al-ikhtiyari. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada dirinya sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibu kaum mukminin. Betapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung dia menurut, mengikuti anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam, arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan keimanannya. Belum sempurna keimananmu ya Umar, sehingga aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri bahkan. Barulah langsung Umar merubah hal tersebut, merubah pernyataannya. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, juga Imam Turmudzi rahimahullah dan Hakim An-Naisaburi rahimahullah dengan sanadnya dari Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu anhu. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana ba'di nabi, andai saja sepeninggalku ada nabi, ada lagi nabi, lakana Umar, niscaya Umar lah orangnya." Radhiyallahu anhu, alladzi farra minhu syayatin, yang dimana para syaitan kabur dari dia. Ya. Ini betapa penegasan keimanan Umar radhiyallahu anhu. Namun terlepas dari ketegasannya dan keimanannya yang luar biasa, Umar radhiyallahu anhu betapa sadar dia kewajibannya sebagai seorang mukmin untuk menuntut ilmu, dan betapa dia hirs, rakus dalam menuntut ilmu. Serakah, semangat dalam menuntut ilmu, boleh nggak? Lah bagus, bukan boleh, kudu, harus. Ya, hirsu fit talab. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan Imam Turmudzi rahimahullah, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, menggambarkan, baina ana naim idz ra'aituni, suatu hari ketika aku tidur, tiba-tiba aku melihat diriku sendiri, syaribtu, aku melihat aku minum, yakni al-laban, aku minum susu. Ya. Sehingga aku lihat kemudian tetesan-tetesan susu tersebut keluar dari ujung-ujung jariku. Tsumma nawaltuhu Umar, kemudian aku berikan tetesan-tetesan ini kepada Umar bin Khattab. Umar pun meminumnya. Para sahabat bertanya, "Fama awwaltahu ya Rasulullah?" Bagaimana kau takwilkan mimpi itu ya Rasulullah? Maksudnya apa? Rasul berkata, al-ilm, ilmu. Ya? Ilmu. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki kelebihan ilmu dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan nanti di hadis-hadis lain dijelaskan betapa Umar mulhamun. Dia banyak mendapat ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menceritakan tentang proses belajarnya. Kuntu ana wajarun li, aku dengan seorang tetanggaku dulu, minal ansor, dari golongan ansor, min Bani Umayyah bin Zaid, dari golongan Bani Umayyah bin Zaid.
Kunna natanawab an-nuzul. Kita biasa bergantian menunggu turun, yakni menunggu giliran. Ya. Jadi yanzilu yauman, dia turun sehari ya, ngaji sama Nabi SAW, mendengarkan apapun yang disampaikan Nabi SAW. Aku bekerja mencari nafkah. Oke. Keesokan harinya, di malam harinya aku hampiri dia, aku ambil darinya apa aja, Rasul bilang apa aja. Dicatat. Baik. Kemudian keesokan harinya aku yang turun kepada Nabi SAW, dia mencari nafkah untuk keluarganya. Terus ganti-gantian demikian. Dan menggambarkan betapa semangatnya Umar bin Khattab menuntut ilmu. Setelah seluruh rekomendasi Rasul SAW kepadanya. Dia yang imannya demikian, dia yang, tapi dia sadar kewajibannya sebagai apa? Sebagai mukmin yang berislam dan perlu menuntut ilmu untuk lebih mengenal Allah dan Rasulnya SAW dan mengenal agamanya. Ya. Kemudian juga diriwayatkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar mengisahkan ta'allama Umarul Baqarah fi 12 sanah. Umar bin Khattab mempelajari surat Al-Baqarah dalam 12 tahun. 12 tahun. Falamma khatamaha, ketika dia menyelesaikannya, zahaba jazuran, dia menyembelih onta. Ya, ini bentuk syukurnya kepada Allah. Lihat, para sahabat kibar dulu, lam yaku, mereka bukan para hafadhah, bukan para penghafal Quran. Karena terus terang, fungsi Quran intinya bukan diapalin, tapi ditadaburkan. Ini sebenarnya. Afala yatadabbaruna al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Fungsi Quran itu liyatadabbaru, untuk ditadaburkan, diselami maknanya, bukan dihafalkan teksnya sebenarnya. Intinya tuh itu. Okay? Dan para sahabat besar, kibar terutama, mereka menceritakan ma kunna natajawazu an asyra ayatin hatta na'lama fiha minal ilmi wal amal. Kita nggak mau melebihi 10 ayat. Ya, ini ngapalin 10 ayat. Kemudian dia pelajari semua ilmu dan amal yang ada dapat terkandung di dalam 10 ayat tersebut. Mereka nggak mau melebihi 10 ayat ini sehingga beres seluruh ilmu dan amal yang terdapat di dalam 10 ayat itu. Ini para sahabat. Fata'allamnal ilma wala, maka dari situ kita langsung mempelajari ilmunya dan juga amalnya. Jadi konsentrasi mereka bukan pada ngapalin teks-teks yang ada, tapi menghafalkan. Katakan kalaupun sedikit, namun mereka dapat memetik buah-buah ilmu dari situ sehingga dapat mereka terapkan di dalam kehidupan. Demikian sebenarnya fungsi Al-Quran. Kalaupun di zaman kemudian, terutama mulai pada para sigharus sahabat-sahabat kecil, mereka memulai menuntut ilmu dengan menghafal Al-Quran dulu sebagai teksnya. Betul, boleh, bagus. Itunya bagus. Penghafal Quran bagus. Jangan pernyataan demikian kemudian membuat seseorang bilang, kalau gitu aneh gak mau ngapal Quran. Loh, jangan, ngapal, gak apa-apa. Cuman ketahuilah bahwa poin intinya bukan di ngapal. Tayyib. Tapi kalaupun sedikit yang kau hafal, namun petik yang ada di dalam ayat-ayat tersebut dari buah-buah hikmah yang ada sehingga kau dapat terapkan dan kau sampaikan kepada istri dan anakmu. Ya. Jadi lihat, Al-Baqarah yang cuma 2,5 juz, yang sekarang anak-anak sekarang bisa menghafalnya dalam 1-2 bulan, 2,5 juz kalau misalnya konsentrasi. Bahkan ada beberapa yang dapat menghafalnya dalam 2 minggu mungkin, insya Allah. Umar mempelajarinya dan menghafalnya selama 12 tahun. Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena bukan cuma teks buat mereka hal itu. Lebih dari hal itu. Ya, bahkan saking bersyukurnya baru kelar Al-Baqarah dia udah menyembelih onta. Ya, saking bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia memberikan wasiat yang ghali, wasiat yang sangat mahal bagi para penuntut ilmu. Di salah satu wasiatnya adalah ta'allamu qabla an tasudu. Ta'allamu qabla an tasudu. Banyak-banyaklah belajar sebelum kalian tasudu, yakni sebelum kalian sampai kepada sebuah posisi yang dimuliakan. Jadi sayyid. Banyak-banyaklah belajar sebelum kalian mencapai sebuah posisi yang menyibukkan. Okay?
Tayyib. Kita lihat di sini ada syarah dari para ulama rahimahumullah dari pernyataan Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu. Di sanad lain dibilang tafaqahu, fahamilah agama. Al-fiqhu artinya al-faham. Fikih ini artinya faham. Tafaqahu yakni fahamilah agama dengan baik. Ya. Qabla an tasudu, sebelum kau menjadi besar, sebelum kau menjadi besar. Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis ini tapi muallak. Kemudian dia tambahkan qabla an tasudu wa ba'da an tasudu, dan juga setelah kau mencapai posisi penting. Ini tambahan Imam Bukhari, ziyadahnya Imam Bukhari bagi pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah apa? Maksudnya dikarenakan para sahabat, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, para sahabat ini mereka masuk Islam ketika, para sahabat yang besar terutama, mereka masuk Islam di masa tua mereka banyaknya. Ya, mereka masuk Islam di masa tua mereka, sehingga kalaupun masih tua mereka masih semangat belajar. Kenapa? Baru mengenalnya. Dan terlepas dari itu mereka faham bahwa kewajiban mereka untuk mengenal Allah, Rasulnya dan agamanya lebih baik. Mau tua mau muda. Ya. Dan dikarenakan kenapa Umar berkata demikian, seringkali posisi yang didapatkan oleh seseorang menyibukkan dirinya akhirnya dari menuntut ilmu. Ya. Maka dari situ sebelum kau mencapai posisi yang menyibukkanmu, fahami dulu tentang agama dengan baik. Sehingga kau ketika mencapai posisi tersebut, kau tahu apa yang harus dilakukan, kau tahu apa yang salah, kau tahu apa yang benar. Kenapa? Kau sudah banyak belajar sebelumnya. Dan juga maksud Umar adalah, jangan sampai kau berhenti menuntut ilmu dan belajar, kalaupun kau sudah sampai posisi itu. Radhiyallahu anhu. Ini yang terjadi keliru kan? Anak-anak yang baru belajar sekarang ini itu terus langsung mau sibuk jadi panitia, IO. Tapi tidak kita temukan mereka pada kajian rutin yang baca kitab. Ini penyakit anak-anak sekarang. Baru belajar sedikit, akhirnya apa? Banyaklah kekeliruan yang terjadi, yang dilakukan. Akhirnya ustadz ini yang ditarbiyah oleh IO-nya ini. Dibujuk, diatur oleh IO-nya tersebut. Mereka nggak tahu salah dan benar nih IO-nya. Kenapa ya? Nggak belajar. Baru belajar dikit, kemudian langsung jadi sibuk panitia dan bikin kajian. Tapi tidak kita temukan mereka membawa kitab mengaji di kajian rutin. Ilmu di kajian rutin, awas. Kajian begini nih, tabligh akbar, ini basa-basi ya akhi. Oke? Dan sifatnya cuma tazkiyah nafas. Tapi ilmu yang memang benar-benar ilmu sebagai kerangka ilmu, bukan kulit ilmu, hanya akan kau dapatkan di kajian-kajian rutin. Hadiri itu. Bawa buku. Kalaupun mungkin kau tak dapat memahami apa-apa, namun langkah kakimu membawa buku, ini lebih pahala bagimu daripada orang yang datang nyender. Ya? Dan fahami kewajiban setiap orang, sebesar apapun dia, umurnya, posisinya di antara masyarakat. Kewajiban dia adalah untuk belajar agama. Belajar. Bukan kemudian mau diagungkan di antara para penuntut ilmu, namun dia tak memiliki ilmu sama sekali. Salah, awas. Ini yang keliru sekarang nih. Akhirnya jadilah ngaji-ngaji demikian bukan lagi sebagai proses menuntut ilmu. Tapi karena apa? Karena tren yang beredar. Memang kebetulan para pejabat, para artis sekarang pada ngaji. Ini yang terjadi kan? Iya gak? Jadi tren, akhirnya ngaji ini jadi tren. Bukan lagi menuntut ilmu. Sehingga tidak tahu mana salah, mana benar. Mana musibah, mana anugerah. Hal-hal yang sifatnya musibah dikatakan alhamdulillah. Padahal musibah yang harusnya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kenapa sibuk? Disibukkan oleh hal-hal lain yang bukan menuntut ilmu. Yaitu apa? Mengadakan kajian. Atau melakukan kegiatan atau pergerakan menghadapi kelompok sesat. Menghadapi Syiah ini itu. Ya Allah, Ustaz Syiah bagaimana? Ditanya tauhid rububiyah dia nggak tahu. Pelajari dulu tentang apa yang wajib kau ketahui dan wajib kau amalkan. Aliran sesat banyak dan akan selalu ada. Jangan kau habiskan waktumu terprovokasi oleh media-media yang ada
Sehingga kau mengalihkan perhatianmu ke arah itu. Jangan. Perhatianmu tetap di jalan ini. Jangan menyimpang dengan itu. Ini yang sekarang terjadi, bertambahnya jumlah orang-orang yang katanya ngaji salaf, tapi menurunnya kesadaran dan menurunnya kualitas ilmu pada mereka. Udah hukum alam. Kullu syai'in idza kathura rahus. Segala hal kalau tambah banyak, harganya tambah murah. Kualitasnya tambah turun. Mesti. Itu sunnatullah. Sehingga akhirnya anak-anak sekarang tidaklah mengenal salaf kecuali jenggot, ngatung, oh salaf. Ntar dulu, teroris tuh jenggot ngatung bro. Ntar dulu, salaf nih bukan cuma nggak maulidan. Jenggot, ngatung, bukan cuma itu. Ntar dulu. Ini konsep yang syumul. Yang meliputi banyak aspek kehidupan. Bagaimana kita menyikapi pemerintah. Bagaimana kita menyikapi golongan sesat. Bagaimana kita menyikapi diri sebagai penuntut ilmu. Kewajiban penuntut ilmu. Itu. Ya, kembali ke jalur ini. Kembali ke jalur yang difahami kewajiban kita sebagai penuntut ilmu. Baca Hilyah Talibul Ilm. Hilyah penuntut ilmu karya Syekh Utsaimin rahimahullah, banyak terjemahannya. Wallahu alam nama terjemahannya apa Anda nggak tahu. Cuman banyak katanya, udah banyak terjemahannya. Baca kitab itu, minta kepada ustadz-ustadz yang ada di sini, ustadz ngaji kitab ini yuk. Ayo, pelajari, fahami hal itu. Ya, jangan kira kalian telah menjadi seorang salafi hanya karena kalau ada tablik akbar hadir. Enggak, ntar dulu ente datang nyender. Kalau nggak tidur, kagak bawa buku, kagak bawa apa. Belum salafi. Jangan kira kalian salafi bahwa hanya karena jenggot ente udah seubin. Belum. Ntar dulu. Apa jilbab ente udah ngengser. Ntar dulu, salafi nggak begitu doang bro. Ya. Baik, pelajari benar tentang agama. Ini fahami hakikatnya. Jangan kulitnya doang. Ya. Demikian wasiat Umar radhiyallahu anhu yang mahal bagi para penuntut ilmu. Tafaqahu qabla an tasudu. Tuntutlah ilmu, fahami dengan dalam sebelum kalian sampai sebuah posisi yang dimuliakan. Kenapa? Posisi itu, kesibukan itu nanti akan menyibukkan kalian dari menuntut ilmu. Oke? Dan kemudian di posisi itu akhirnya banyak kau akan melakukan kesalahan-kesalahan pada kuasamu dikarenakan kau tak menyibukkan diri dengan menuntut ilmu sebelum sampai ke posisi itu. Akhirnya posisi itu menjadi kecelakaan bagimu, bukannya keberkahan bagimu. Tafaqahu qabla an tasudu. Ya. Ibnu Mas'ud rahimahullah menggambarkan betapa Umar faqih, benar-benar sangat memahami Islam dengan baik di antara para sahabat-sahabat yang lain. Ibnu Mas'ud berkata rahimahullah radhiyallahu anhu, "Ma adhunnu ahla baiti Muslim lam yadkhul alaihim hazan yauma usiba Umar." Aku tidaklah menyangka mungkin ada sebuah keluarga muslim yang tidak sedih ketika Umar dibunuh. Okay? Illa ahla baiti su, kecuali pasti keluarga tersebut adalah keluarga yang buruk. Kalau emang dia muslim benar yang baik, maka mereka akan sedih ketika Umar ibnul Khattab terbunuh. Dikarenakan apa? Inna Umar kana a'lamana billah. Dikarenakan Umar adalah salah seorang di antara kita yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya? Wa aqra'ana li kitabillah, dan orang yang paling rajin membaca kitabullah, yakni membaca Al-Qur'anul Karim. Wa afqahana fi dinillah, yang paling faham pula agama Allah di antara kita. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dikarenakan kelebihannya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ilham padanya dalam bentuk firasat. Itu tadi yang kita bilang intuition. Firasat, ini dapat dicapai oleh seseorang ketika dia sampai dengan keimanan, keikhlasan yang tinggi, kemudian juga dengan keilmuan dan pengetahuan yang luas sampai seseorang pada titik ini. Di mana bukan ngeramal, cuman bisa ketebak olehnya, dia akan tahu apa yang akan terjadi atau bagaimana tentang seseorang hanya dengan melihat alamat, tanda-tanda. Oke? Firasat namanya. Ini yang jago, kalau di kesini-sininya di antara imam nanti yang jago firasat ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
Dan ustadznya Imam Syafi'i, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, dia ini murid Abu Hanifah, muridnya Imam Hanafi. Murid Imam Hanafi itu ada dua yang menyebarkan madhabnya. Ada namanya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dicatat, itu poin. Jangan bengong. Murid Imam Hanafi yang besar dan menyebarkan madhabnya ada dua. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Kufah. Imam Syafi'i berguru kepadanya karena nggak ketemu sama Imam Hanafinya. Ya. Dan dua-duanya jago ilmu firasat. Disebutkan suatu hari ketika Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lagi duduk-duduk di masjid Kufah rahimahullah, dia melihat seorang asing yang datang. Dia lihatnya orang asing. Dia perhatikan, kemudian dia panggil Imam Syafi'i, ya Muhammad. Memanggil Imam Syafi'i, yakni Muhammad bin Idris. Ya Muhammad, ta'ala natafarras fi hadzal rajul. Ayo kita ngadu ilmu firasat tentang nih orang asing. Tayyib. Imam Syafi'i memperhatikan orang asing itu. Huwa najjar, dia tukang kayu, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Muhammad bin Hasan, huwa khayyat, dia tukang jahit, dia tailor. Oh begitu ya? Udah ya? Oke, kita panggil. Sini. Dipanggil orang basa-basi, ahlan, bekhair. Iya, dari mana? Iya, siapa namanya? Oh gitu. Baru sekarang sekali ke sini. Iya, tayyib. Anda pengen nanya, ente kerja apa? Kerjaan ente apa? Ini orang berkata, aku dulunya tukang kayu, kemudian aku sekarang jadi tukang jahit. Ajib. Dan banyak kasus ini terjadi pada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, suatu hari dia mau ke Yaman dari Mekah. Imam Syafi'i tinggal di Mekah. Sebelum di Mesir, madhab qadimnya itu masih di Mekah. Akhirnya menghabiskan dan berdakwah menyebarkan madhab dan meninggalnya di Kairo, di Mesir. Dia pergi dari Mekah mau ke Yaman nyari hadis, biasa berdasar dengan seorang bujang punya, ya ini macam budak lah. Naik kendaraan, pas udah mau malam di tengah jalan dia bilang cari tempat nginep deh, numpang nginep sama orang. Akhirnya dia menemukan sebuah rumah dan menghampiri tuan rumahnya, kemudian minta izin nginep. Nah ini tuan rumahnya memiliki sifat-sifat yang dimana sifat ini akhbath awsafir rajul, seburuk-buruknya sifat seseorang dengan ciri-ciri fisik seperti ini. Ini orang kalau ciri fisiknya begini buruk nih orang sifatnya. Oke? Sebenarnya disebutkan sih ciri-ciri fisiknya apa, cuma nanti kalau Ana sebutkan terus ente tangkap terus mulai belajar deh suuzon yang ada. Ana gak usah sebutkan lah ciri-ciri fisiknya, pokoknya nih orang begini. Tayyib. Ntar ente coba-coba lagi. Tapi ini orang wallahi baik luar biasa. Ahlan, disambut, dilayanin, disiapin ranjang, dikasih makan, dimandiin ontaknya. Bahkan nih budaknya dilayani dengan baik, apa dikasih parfum, apa ini itu. Luar biasa. Akhirnya kuntu ataqallabu yaminan wa shimalan ma ja'ani naum. Aku bolak-balik mulu kanan kiri. Nggak bisa tidur. Ala kulli hal, dilayani dengan baik dan mulia luar biasa. Akhirnya kata Imam Syafi'i, rahimahullah, kuntu ataqallabu yaminan wa shimalan ma ja'ani naum. Ana bolak-balik kanan kiri gelisah di ranjang, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Kenapa? Kok bisa ilmu firasat yang selama ini aku yakini salah nih orang kok baik luar biasa. Bangsa Arab punya kemuliaan, kelebihan, mereka berlomba-lomba dalam menghormati tamu. Nggak? Dalam menghormati tamu mereka, buat mereka aib ketika tidak demikian. Ini orang kok baik bener, harusnya dia jahat, busuk ini itu. Nggak bisa tidur dia, sampai akhirnya datang pagi hari. Datang pagi hari dia bilang sama bujangnya, sama budaknya, ayo kita siap-siap pergi, siapkan kendaraan. Oke. Pas dia siap-siap pergi, nih Imam Syafi'i berkata kepada sahibul bait, tuan rumah ini, "Idza ji'tal Makkah, kalau kau mampir ke Mekah, wa mararta bi Dhituwa, kemudian kau lewat daerah namanya Dhituwa, fas'al an Muhammad bin Idris, cari yang namanya Muhammad bin Idris, itu aku, yakni aku akan balas your hospitality, keramah tamahanmu dan pelayananmu." Kemudian nih orang berkata, "Anta ta'rifuni, apakah sebelumnya kau mengenalku?" "Tidak." "Apakah ayahmu mengenal ayahku?"
Tidak. Apakah kabilah ayahku berada di bawah naungan kabilah ayahmu? Maula? Tidak juga. Apakah ayahku punya hutang kepada ayahmu? Tidak juga, kata Imam Syafi'i. Lalu kenapa kau mau pergi langsung sebelum kau bayar semua yang harus kau bayar? Ya, ajib. Imam Syafi'i pun ketawa dan bahagia tuh ya, ternyata ilmu aneh yang benar. Iya, berapa ya? Dirhamani lihada, dirhamani lihada, dirhamani lihada. 2 dirham ini, 2 dirham ono, 2 dirham. Tong, bayar, bocah bayar. Dibayar akhirnya, terus udah dibayar nih orang berkata kepada Imam Syafi'i. Idhab anta asyarru ahlil ard. Pergi kau seburuk-buruknya manusia di muka bumi. Imam Syafi'i digituin. Dia pergi sambil tertawa-tawa karena bahagia. Ternyata ilmu aneh yang benar. Itu firasat, awas. Ya, tapi nggak usah sok-sokan mau nyoba. Nanti sih masih bahlul. Belum sampai situ ilmunya. Ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena keimanannya yang tinggi, kedekatannya kepada Allah dan keilmuannya yang luas memiliki hal ini. Memiliki kelebihan hal ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Irsyad ini TK apa masjid? Diatur anak-anaknya. Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Laqad kana fi man kana qablakum muhaddatsun mulhamun min ghairi an yakunu anbiya." Dulu pada kaum terdahulu sebelum kalian terdapat manusia-manusia yang muhaddats, yakni diajak bicara langsung oleh Allah. Mulhamun, didapat ilham, dibagi ilham langsung. Min ghairi an yakunu anbiya, padahal mereka bukan nabi, namun langsung Allah berikan ilham kepada mereka. Dulu banyak, kata Rasul. Wa in kanat fi ummati, apabila ada orang begitu di umatku, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ajib. Lihat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi rahimahumullah dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW berkata, Innallaha ta'ala ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hak di lisannya Umar dan di dalam hatinya. Ya, tazkiyah. Wallahi tazkiyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengalirkan yang hak melalui hati dan lisan Umar radhiyallahu anhu. Maka dari situ Nabi SAW mewasiatkan kita untuk mengikutinya dan Abu Bakar sepeninggalnya. Ya, di mana Nabi SAW berkata, Inilah adri ma muddah baqa'i fikum. Aku nggak tahu berapa lama lagi aku akan berada bersama kalian. Ya, tapi nanti ketika aku tiada, maka datangilah, faqtadu, maka ikutilah billadzaini min ba'di. Ikutilah 2 orang yang akan datang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Terlihat betapa Umar memiliki firasat dan ilham yang luar biasa dari Allah. Ketika dalam banyak kasus Umar memberikan usulan yang kemudian turun ayat membenarkan hal itu. Ya, turun ayat membenarkan usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, "Wafaqtu Rabbi fi thalath." Aku sesuai usulku dengan Allah 3 kali. Dalam 3 kasus. 3 kasus ini nggak terbatas, ada kasus-kasus lain nanti. Ya, wafaqtu Rabbi fi thalath. Qultu ya Rasulullah, satunya. Aku berkata, ya Rasulullah, lau ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, andai saja kita jadikan makamnya Ibrahim, makam ini bukan kuburan loh. Makam Ibrahim yang dekat Ka'bah bukan kuburan. Andai saja kita jadikan di makamnya Ibrahim sebagai tempat salat. Ya. Kemudian turun ayat nggak lama setelah itu Allah berkata, Allah berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Dan jadikanlah dari makam Ibrahim musalla, tempat salat. Ajib. Kemudian aku pun berkata, di kasus ayat hijab yani. Ya Rasulullah, "Lau amarta nisa'aka ayyahtajibna fa innahu yarahunna al-barr wal fajir." Ya Rasulullah, andai saja kau perintahkan istri-istrimu untuk berhijab, yakni bercadar lengkap, full, ditutupi hijab.
Dikarenakan apa? Orang yang buruk dan orang yang baik dapat melihat kepadanya. Yani mereka suci, jangan gitu. Biarkan tertutup. Akhirnya turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan usulan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Dan apabila kalian ada perlu sesuatu kepada para ummahatul mukminin, maka berbicara atau mintalah kepada mereka dari balik hijab. Nggak boleh lihat langsung. Luar biasa nggak? Kemudian yang terakhir, ketika Rasulullah SAW marah dan menghijrahi istri-istrinya, ketika mereka semua mengeluh, kompakan mengeluh kepada Rasulullah SAW minta tambahan nafkah. Okay? Rasul pun marah dan menjauhi mereka semua, menghijrahi mereka semua. Rasul bernazar nggak mau menghampiri mereka sebulan. Ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang marah karena membela Rasul, karena sayangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia marahi termasuk putrinya, yaitu Hafsah yang menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia marahi dan dia marahi semua istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, Umar berkata, asa rabbuhu an intallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala apabila dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentalak kalian semua, semoga Allah akan memberikan kepadanya istri yang lebih baik daripada kalian. Begituin sama Umar. Beneran turun ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mirip redaksinya sama kalamnya Umar. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Bisa jadi apabila dia Muhammad mentalak kalian, Allah akan memberikan kepada Muhammad istri-istri yang jauh lebih baik daripada kalian. Ya, ajib. Ya. Bahkan banyak di kasus lain. Misalnya di Qadiyah Usara Badr, tawanan perang Badr, tawanan perang Badr, ya. Rasul SAW dan kaum muslimin menang, kemudian mentawan orang-orang kaum musyrikin Badr. Okay. Nah, kasus ini diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Umar Ibn Khattab, bahwasanya Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar dan kepadaku, kepada Umar, ma tarawna fi hadhil usara, apa menurut kalian yang harus kita lakukan kepada para sandera ini? Oke? Rasul bertanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, mereka ini masih sepupu, masih kerabat kita dan lain-lain. Bebaskanlah. Semoga nanti ke depan Allah akan beri hidayah pada mereka. Iya. Oke? Oh begitu Abu Bakar? Iya. Kemudian Rasul bertanya kepada Umar, apa pendapatmu ya Umar tentang tawanan-tawanan ini? Enggak begitu ya Rasul. Ara antudriba unuqahum. Aku lihat kau lebih baik penggal leher-leher mereka. Umar. Mereka sonadidul musyrikin. Mereka adalah pentolan-pentolan kaum musyrikin yang menyerang kita, yang menyakiti kita dan kaum muslimin di kasus ini, kasus ini, kasus ini. Maka lebih baik kau perintahkan aku untuk bunuh si fulan, kau perintahkan Ali untuk bunuh dia. Ali bunuh Uqbah ibn Abi Mu'aid. Dan kemudian dan lain-lain. Tapi ternyata Rasul condong ke pendapatnya Abu Bakar. Jadi bebaskan tawanan, tapi terima tebusan 4.000 kalau nggak salah. Terima tebusan dan bebaskan. Semoga tebusan ini nanti menjadi kekuatan bagi pasukan kaum muslimin. Akhirnya keesokan harinya, falamma kana minal ghad, aku datangi Rasul, ternyata dia sedang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar yabkian, lagi nangis-nangis. Aku pun menghampiri mereka, mimma tabkian, dari apa kalian berdua menangis? Ceritakan padaku. In wajadtu bukaan faabki ma'akuma, sehingga ketika aku pun ikut sedih, aku akan menangis bersama kalian. Wa in lam ajid, dan kalau aku nggak bisa menangis, tabaka itu aku akan paksakan untuk menangis supaya aku menangis bersama kalian. Ya, cinta. Ini baru love. Oke? Ini baru cinta. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, uridu alayya,
baru yakni Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam azab yang akan ditimpakannya kepada para sahabatnya dikarenakan mereka menerima tebusan dari para tawanan kaum musyrikin. Tuh, yakni Allah membenarkan usulan Umar ibn Khattab radhiyallahu. Ajib gak? Ya. Kemudian diriwayatkan di Tarikh Al-Khulafa dan juga Al-Isabah dengan sanadnya dari Yahya ibn Sa'id rahimahumullah, ya. Kisah tentang keluarga yang terbakar, menggambarkan betapa firasat Umar yang luar biasa. Perhatikan kasus ini. Sesungguhnya Umar ibn Khattab berkata kepada seseorang asing baru datang nih berarti ke Madinah. Mas, siapa namamu? Namaku Jamroh. Jamroh artinya apa? Bara api yang menyala. Oke? Namaku Jamroh. Oh gitu. Ibnu Man, anaknya siapa? Ibnu Syihab. Syihab artinya apa? Bola api yang dilemparkan, Syihab. Ini orang segala hal yang yang berkaitan dengan dia berkaitannya dengan api. Serem nih orang. Mas, siapa namamu? Jamroh. Anaknya siapa? Anaknya Syihab. Serem gak? Ya. Mimman, dari daerah mana? Minal Hirqah. Hirqah artinya apa? Hirqah nama daerah, tapi artinya kebakar. Summa mimman, kemudian dari kabilah mana? Min Bani Diram, dari Bani Diram. Diram itu api yang besar yang menyala-nyala, itu Diram. Oke? Aina maskanuk, di mana tempat tinggalmu? Al-Hir di daerah Al-Har di daerah Har yakni hot. Baik. Bi ayatiha, di mananya di Har? Bi dzataladza. Dzat taladza yakni api yang menjilat-jilat. Nara taladza. Oke. Segala hal tentang nih orang urusannya sama api. Akhirnya Umar berkata, adrik ahlak faqad ihtaraku. Ente pulang ke rumah sekarang, keluarga ente udah kebakaran habis. Dia pulang ke rumah, ya Allah, rumahnya dan keluarganya udah kebakar. Ajib. Kebakar beneran. Ketebak sama Umar bin Al-Khattab. Kemudian di kasus di Siyar A'lam An-Nubala dan Tahdzibut Tahdzib dari Syarhabil, Al-Aswad Al-Anasi dari Syarhabil rahimahullah meriwayatkan Al-Aswad Al-Anasi tanabba fil Yaman. Tanabba yakni ngaku, muncul dan ngaku nabi. Al-Aswad Al-Anasi ini para pengaku nabi ya setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musailimah Al-Kadzdzab ya. Nah, Al-Aswad Al-Anasi nongol di Yaman dan membentuk pasukan di Yaman. Dia ngaku nabi. Kemudian ja'u ila Abi Muslim. Abu Muslim Al-Khawlani ini muslim yang berislam pada masa Rasul tapi nggak pernah ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Muslim Al-Khawlani. Mereka pun mendatangi Abu Muslim Al-Khawlani diajak untuk ngikut sama Al-Aswad Al-Anasi. Dia menolak. Akhirnya dinyalakan api yang besar luar biasa. Abu Muslim Al-Khawlani pun dilempar ke situ. Dibakar hidup-hidup. Tapi ternyata api itu tidak berefek sedikit pun pada Al-Aswad Al-Anasi. Ya. Nanti tahu nggak nih, Muslim nih bukan superhero, bukan Spiderman, bukan Superman, bukan beneran Muslim. Nggak berefek sama dia. Akhirnya para sahabatnya Aswad Anasi berkata, kalau kau biarkan dia di Yaman, niscaya dia akan memberantakan pasukanmu. Ini bikin mereka insaf sehingga mereka meninggal. Mendingan kau usir dia. Fanafahu, akhirnya diusir, dikasih kendaraan, suruh pergi dari Yaman. Pergilah dia, perginya kemana? Madinah. Datanglah dia ke Madinah, anakha rahilatah, ke masjid datang, dia langsung parkirin kendaraannya. Dari awal datang Umar udah ngeliatin Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Oh, ini orang. Dihampiri, pas Umar mau nanya ternyata dia lagi sholat dalam masjid. Umar pun menunggu. Setelah sholat dihampiri oleh Umar. Dari mana kau datang? Ya? Dari Yaman. Ya? Dari mana kau datang? Dari Yaman. Oh, dari Yaman. Mahalu ar-rajul, bagaimana tentang kabar seseorang yang dibakar oleh si Al-Aswad Al-Anasi itu? Bagaimana tentang kabar seseorang yang dibakar oleh Al-Aswad Al-Anasi itu? Ya. Kemudian dia menjawab nih orang, Abu Muslim menjawab, itu Abdullah ibn Thawb namanya. Itu orang yang dibakar namanya Abdullah ibn Thawb. Dan alhamdulillah selamat. Oh begitu. Kemudian Umar berkata, unsyiduka billah, ana tuntut sumpah ente. Itu orangnya ente bukan?
Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani berkata, iya itu aku Abdullah ibn Thawb. Umar pun memeluknya dengan hangat dan membawanya langsung kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ketika itu jadi khalifah. Dan duduk bersama Abu Bakar dan Umar berkata, Alhamdulillah aku belum diwafatkan oleh Allah sampai melihat seseorang yang terjadi padanya karamah sebagaimana mukjizat yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam. Ya. Tapi ini sanad terus terang mursal, syarhabil yursil, ya, mursal, ada inqita' namun lil ibrah. Kemudian haibatu wa quwwah syakhsiyati, dia memiliki wibawa yang sangat kuat dan kekuatan individu sehingga membuat takut golongan manusia dan jin. Golongan manusia dan jin yang ada di sini. Abu Bakar nih kalau lewat anak-anak lari menghampiri dia. Oke? Bapak-bapak ibu-ibu lari. Tapi Umar lewat sepi jalanan. Oke? Ibnu Abbas masih kecil waktu itu radhiyallahu anhu. Yang lain pas Umar lewat pada lari semua kabur. Ibnu Abbas doang enggak? Abdullah ibnu Abbas. Dihampiri oleh Umar. Siapa kau? Aku Abdullah ibnu Abbas. Oh. Kenapa kau tidak lari seperti kawan-kawanmu yang lari? Ya? Kata Abdullah ibnu Abbas, aku tidak memiliki dosa sehingga aku harus lari. Ya, Umar tahu tentang kejeniusannya anak, akhirnya menjadi asuhannya Umar ibn Khattab sehingga sering kali dibawa ke majelis ahli Badar. Karena apa? Ilmunya Abdullah ibn Abbas. Kemudian, hal ini banyak diriwayatkan di dalam riwayat yang sahih menggambarkan betapa haibahnya, yakni si makna, aja kurang Sunda mah. Apa bahasa kita ini? Haibah, karisma, ya, merek mobil, apa motor? Motor. Karismanya yang luar biasa sehingga bikin segan semua makhluk yang ada, bahkan manusia dan jin. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni la anzur ila syayatinil jinni wal insi farru min Umar." Sesungguhnya aku seringkali melihat syaitan-syaitan dari golongan jin dan manusia kabur ketika ada Umar. Ya. Kemudian dari Abu Ya'la rahimahullah dengan sanadnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, "Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi khazirah qad tanakhtuha lahu." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khazira, yakni kue macam kue Arab yang colek makanan. Yang aku telah buat, aku telah panaskan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di situ ada Saudah Ummul Mukminin. Saudah dengan Ummul Mukminin Aisyah ini dekat. Ya, Saudah memberikan jatahnya bahkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah berkata kepada Saudah, "Kuli, makan tuh kue." Fa'abat, dia nggak mau makan. Kuli, makan. Fa'abat, dia nggak mau makan. Kuli aw la'altakhanna wajhak. Makan atau aku templokin ke mukamu, kata Aisyah. Fa'abat, dia masih nggak mau makan. Thumma, aku mengambil sebagian kue tersebut, thumma tallaituha fi wajhiha, aku tepok di mukanya. Rasul melihat hal itu pun tertawa. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengambil kuenya, balas Aisyah. Kisos ya nih, minta balas. Atau di sana lain berkata Rasul pegangin tangan Aisyah dan berkata balas, cepetan. Akhirnya diambil oleh Saudah, tepok ke muka Aisyah radhiyallahu anha ajma'in. Lihat, ini terjadi bahkan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berdua pun bertiga pun ketawa. Di balik tembok di luar rumah kedengeran suara Umar manggil anaknya, "Ya Abdullah, ya Abdullah." Manggil anak Umar. Oh, ini Umar mau mampir ke rumah ini nih. Rasul langsung berkata, "Kuma waghsila wajhak." Ada Umar. Berdiri cepetan, bersihin muka kalian berdua. Ada Umar mau datang. Kata Aisyah, "Fala zala nahabu Umar li haibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu." Masih kita segen dan takut kepada Umar karena segennya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Sampai begitu Umar. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan juga Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya dari Ikrimah. Ikrimah siapa? Anaknya? Sepupu Rasul.
Abu Jahal, barakallahu fiik. Baca komik aja, nggak usah baca sirah. Dari Ikrimah radhiyallahu anhu, bahwasanya hijamah, tukang bekam. Oke, dia lagi ngebekam sambil cerita tentang, Umar galak, Umar serem, Umar lagi cerita begitu. Fa'idha bi Umar tanahtah, taunya kedengeran suara Umar ngedaham. Kemudian fazi', dia kaget ketakutan, thumma ahdath, taunya dia kencing di celana. Bala ala thawbi. Ya Allah, Umar mendengar hal itu nggak tega, kasihan, akhirnya dibagi. Udah kasih 40 dirham, pulang. Sampai begitu. Bahkan di kasus lain, imra'ah kanat hamilah, wanita lagi hamil. Kemudian arsala Umarun ilaiha, Umar ada perlu dan mengutus seseorang kepadanya. Ketika dikatakan ada utusan Umar yang datang kepadamu, kaget dia, ketakutan, keguguran. Akhirnya dia mesti membayar diat qatl ghairul amd. Diat pembunuhan tidak sengaja. Kan pembunuhan ada pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, ada pembunuhan shibhul amd, mirip sengaja. Sengaja dengan alat yang membunuh. Oke? Tidak sengaja dengan alat yang tidak membunuh atau kecelakaan. Ya? Anda pukul seseorang di muka dengan tangan kosong, qadarullah jatuh, kejedot kepalanya ke batu, mati. Tuh. Shibhul amd, mirip sengaja. Ada qatlul khata', ada pembunuhan yang tidak sengaja, kecelakaan, mobil dan lain-lain. Nah, akhirnya Umar membayar diat pembunuhan yang tidak sengaja kepada janin tersebut. Ya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hari ma'aniswah bersama para wanita-wanita dari golongan sahabat. Wanita-wanita dari golongan sahabat. Yani waktu untuk wanita bertanya, kajian wanita, pengajian wanita. Tapi mereka karena Rasul orangnya yang sabar, yang lembut, akhirnya mereka berebutan nanya, berebutan nanya karena berebutan teriak-teriakan, kenceng-kencengan. Ya Rasul, oh Allah. Rasul pun keteteran. Taunya ada yang ngetok pintu. Fa'idha bi Umar, taunya Umar Ibnul Khattab yang ngetok pintu nih. Wah, Umar. Para wanita mendengar nama Umar, ibtadarnal hijab, langsung lari masuk ke balik hijab, ngumpet. Oke? Umar pun masuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sedang tertawa. Umar bertanya, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah, semoga Allah membuat gigi-gigimu tertawa ya Rasul. Mimma tadhak, kenapa kau tertawa? Ajibtu min haula'in niswah, aku nih ajib ngelihat tuh harim-harim, ngelihat para wanita, kata Rasul. Yas'alnani ya ta'ala aswatuhunna, mereka berbutan nanya kepadaku. Suaranya kenceng-kencengan, teriak-teriakan. Falamma qila Umarun bil bab ibtadarnal hijab. Pas dikata ada Umar di pintu, mereka kabur semua masuk hijab, ketakutan. Umar marah. Dia berteriak, dia berkata kepada Rasul, innaka ahaqqu man yahabna ya Rasulullah. Sesungguhnya engkau lebih berhak untuk disegani oleh mereka ya Rasul. Mereka enggak boleh begitu harusnya kepadamu. Umar pun berteriak kepada wanita yang berada di balik hijab. Ya aduwati anfusihin, wahai para musuh-musuh diri sendiri. Atahibnani wala tahibna Rasulullah. Apakah kalian segan kepadaku dan berani kurang ajar kepada Rasul? Yang ngangkat suara di depan Rasul boleh nggak? Nggak boleh. Cuman harim-harim udah. Women is a women. Nggak bisa kita paksain lempeng, patah. Tapi digosok-gosok dimanja banget juga. Dia nambah bengkok terus patah ke dalam. Serba salah. Jadi jangan dimanjain juga. Ya, dipaksain lempeng juga jangan, cuman jangan terlalu dimanjakan. Ntar dia bengkok, nambah patah ke dalam. Berabe. Oke? Itu namanya maju kena, mundur kena. Ala kulli hal, para wanita tersebut berkata, "Na'am, innaka afadh wa aghlaz." Iya, kau lebih galak, lebih tegas daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun melihat kelakuan wanita ini tertawa dan berkata, "Ihin ibnal Khattab, walladhi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Syuf, Rasul bersumpah. Rasul ini gak pernah dusta, gak perlu sumpah. Cuman dia bersumpah dalam beberapa kasus untuk menekankan betapa benar perkara. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Okay?
"Lau salaka syaitanun fajjan wa anta fihi la salaka fajjan ghaira fajjik wa tarakahu lak." Apabila syaitan berjalan di sebuah jalan, kemudian dia temukan engkau berada di jalan itu ya Umar, dia cari jalan yang lain dan dia biarkan jalan itu untukmu. Lihat, bahkan syaitan pun lari darinya. Haibah Umar radhiyallahu anhu. Bisyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyahadah wa bil jannah. Nabi pun memberinya kabar gembira, ya, tentang kesyahidan dia dan dijaminnya dia surga, termasuk asyarah mubasyirin bil jannah. Kemudian juga ketika Nabi SAW bersama Abu Bakar, Umar, Uthman naik Uhud, fartajafal Uhud. Uhud pun bergetar dan Nabi pun menginjaknya dan berkata, "Uthbut ya Uhud, diam ya Uhud. Inna ma'alaika nabi, sesungguhnya di atasmu adalah seorang nabi. Wasiddiq, dan seorang siddiq, yakni Abu Bakar. Wasyahidan, dan dua orang yang syahid, Umar dan Uthman. Berarti nanti mati syahid. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Kemudian juga diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Hakim rahimahullah dengan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW berkata, "Dakhaltul jannah fa idza ana biqasrin min dhahab." Aku masuk surga, tahu-tahu aku di hadapan sebuah istana yang terbuat dari emas. Faqultu liman hadza? Kemudian aku bertanya, punya siapa nih istana? Kemudian dikatakan kepadaku, "Oh, ini lisyab min Quraisy, ini punya seorang pemuda dari Quraisy." Fadhanantu annahu li, oh aku menyangka, oh ini istana punya aku nih maksudnya. Aku Rasul berkata. Di sanad lain, Rasul SAW di hadapan istana itu, fa idza jariyah, dan ada seorang bidadari tatawadda, lagi berwudu di situ. Aku pun bertanya kepadanya, punya siapa nih istana? Nijaria berkata, punya seorang pemuda dari Quraisy. Aku kira itu aku. Oh, ini punya aku di sini. Siapa tuh pemuda dari Quraisy? Ini istana punyanya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Oh, punya Umar. Kemudian dia bertanya, "Waman anti, dan siapa engkau?" Aku adalah bidadarinya nanti di surga, jariyahnya, budaknya nanti di surga. Fatadzakartu ghiratak ya Umar. Aku pun ingat cemburunya engkau ya Umar. Tsumma wallaitu mudbiron. Aku pun buang muka, enggak mau ngelihat. Aku ingat cemburumu ya Umar. Umar mendengar hal ini pun menangis terharu dan dia berkata, "Ya Rasulullah, a'alaika aghar, ya Rasulullah, masa aku cemburu darimu ya Rasul?" Ya, sedihnya dia bukan karena kabar dia dapat surga, bukan. Sedihnya dia adalah betapa dia yakin akan dirinya bahwa ambil seluruhnya milikku ya Rasul. Kalau kau inginkan ambil, aku ambil. Apalagi cuman budakku, bidadariku. A'alaika aghar ya Rasulullah. Dari kaukah aku cemburu ya Rasul? Ya, cinta. Ya. Dan khilafahnya apabila kita ceritakan panjang. Khilafah Umar ibn Khattab. Dia sebagai pendamping Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu khilafahnya. Kemudian khilafah dia sendiri yang terkenal dengan keadilan dan kerahmatan yang luar biasa. Zuhud dan tawaduknya yang luar biasa. Dan rekor-rekor penaklukan negeri-negeri kafir di tangannya. Ya, perang-perang Yarmuk dan Qadisiyah. Yarmuk, kaum muslimin bergerak menyerang, bertemu dengan pasukan Romawi di Syam. Oke, ketika itu Romawi menyiapkan pasukan terbesar di dalam sejarah. 250.000 pasukan. 250.000. Oke. Waktu itu masih masanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaisar berkata, "La ashghalanna Abu Bakar li ayyursila khailahum marrah thaniyah ila biladina." Aku akan bikin kapok Abu Bakar untuk mengirim pasukannya lagi ke negeri-negeri kita di Syam. Dulu Syam kuasanya Roma. Syam nih Palestina, Yordan, Syria, Lubnan. Itu 4 negeri Syam. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, katanya, ini dibisikin syaitan nih, pembesar Romawi ini dibisikin syaitan sampai pede nih. Oke? Kalau gitu, la ursilanna ilaihim tiryak wasawisi syaitan. Aku akan utus kepadanya sang perobek-robek angan syaitan. Ya salam. Sang perobek-robek angan syaitan. Ya, ini seseorang yang benar-benar mencabik-cabik angan-angan syaitan. Angan-angan syaitan adalah untuk menjadikan kesyirikan di setiap muka bumi. Oke? Siapa sang perobek-robek angan syaitan?
Khalid ibnul Walid dengan pasukannya. Khalid dengan pasukannya yang selalu saja dapat menaklukkan negeri-negeri kafir sehingga sulit didirikan kesyirikan di tanah-tanah yang ditaklukkannya. Ya, aku akan utus padanya sang perobek-robek angan syaitan. Khalid ibn Walid. Datang Khalid, total jumlah kaum muslimin bersama Abu Ubaidah ibn Jarrah. Lihat lagi kisah ini di sirah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Total kaum muslimin cuma 30.000. 30.000 melawan 250.000. Namun dengan mudah kaum muslimin dapat memporak-porandakan pasukan Romawi. Yang jumlahnya jauh lebih besar. Ya. Nah, di tengah peperangan ini meninggallah Abu Bakar dan naiklah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar kebijakan pertamanya adalah menurunkan Khalid. Kenapa? Udah terlalu dikultuskan. Bahaya, nanti bisa syirik. Bisa kufur. Umar nih pintu pemisah antara umat dengan fitnah. Semua celah-celah fitnah Umar yang tahu dan ditutupnya. Ya? Termasuk betapa hebatnya Khalid ibn Walid yang ditakutkan nanti jadi fitnah untuk umat. Ijtihadnya Abu Bakar beda. Abu Bakar berkata, aku tak mau kilauan pedang Allah disarungkan. Yani Allah kan Rasul bilang bahwa Khalid adalah Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dan Abu Bakar bilang, aku tak mau kilauan pedang Allah tersebut disarungkan. Yani aku mau tetap pakai Khalid. Baik. Umar beda, udah mulai jadi fitnah. Karena apa? Memang kaum musyrikin dan kafir mendengar tentang Khalid ibn Walid sehingga mereka bertanya-tanya, mana sih pedangnya Allah yang diberikan kepada Khalid? Tuh dikirain bener Allah nurunin pedang dikasihin buat Khalid. Tuh somplaknya akidah. Oke? Iya enggak? Demikian terjadi sehingga akhirnya Umar pun dengan berat hati harus menurunkan Khalid ibn Walid. Dan mereka saling mencintai satu sama lain. Kemudian juga perang Yarmuk beres. Qadisiyah ngelawan Persia. Ngelawan Persia. Kaum muslimin jumlahnya sedikit. Melawan jumlah 120.000 pasukan Persia. Kaum muslimin cuma 30.000 seperti biasa. Dipimpin sama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Al-Asad fi Barathini. Oke. Umar bin Ibnul Khattab tadinya mau turun langsung, tapi para sahabat Abdurrahman ibn Auf, Ali bin Abi Thalib bilang jangan ente langsung, kau harus di Madinah. Utus seseorang, akhirnya yang diutus Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan di atas tandu sambil tengkurap, karena waktu itu kena penyakit ambeien. Sambil tengkurap dia ngeliat pasukan, sambil nahan sakit, radhiyallahu anhu. Dan menang kaum muslimin. Tiap hari Umar ibn Khattab menunggu kabar di luar Madinah. Menunggu kabar dari pasukan Qadisiyah di Persia. Gimana kabar pasukanku di sana. Tiap hari menunggu kabar di situ dia. Oke? Sehingga ketika menang, si Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus seseorang untuk membawa kabar kepada Umar. Dan ini orang qadarullah belum tahu Umar yang mana. Larilah nih orang dengan segera dengan ontanya ke Madinah. Umar di situ. Di luar kota Madinah, dia lagi menunggu, tahunya seseorang datang dengan onta. Dari arah Persia, dari arah sana. Kemudian dia, ya Abdullah, dari mana? Wahai hamba Allah, dari mana? Dia sambil buru-buru bilang, aku dari Qadisiyah. Hah, dari Qadisiyah? Gimana kaum muslimin di mana? Ya ini kaum muslimin di sana gimana? Kaum muslimin di sana udah menang, alhamdulillah. Kata nih orang sambil buru-buru, tunggu, kabarkan aku, ceritakan aku dulu. Aneh buru-buru mau ketemu Umar. Umar pun mengejar nih onta. Ini onta buru-buru ke masjid. Sampai masjid dia bertanya, mana Umar bin Khattab? Oh nggak ada, tadi ada di luar Madinah lagi menunggu kabar dari Qadisiyah. Ente nggak ketemu? Enggak, sini. Iya, tahu-tahu nih Umar lari menghampiri mereka yang lagi berkumpul di masjid melihat utusan dari Qadisiyah. Ketika Umar mendatangi mereka, mereka pun memberi salam. Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin. Waalaikumsalam. Oh nih yang tadi di depan. Lima ma akhbartani, kenapa kau tak katakan padaku bahwa kau Umar? Kata Umar, la alaik, sudah nggak apa-apa. Gimana? Zuhud dan tawadhu'nya yang luar biasa. Bahkan dia yang datang ke Palestina langsung ketika telah ditaklukkan semua kota di Syam oleh kaum muslimin dan Palestina enggan memberikan kunci kota Palestina kecuali langsung kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas bingung. Madinah ke Palestina jauh. Akhirnya Sa'ad pun menulis surat kepada Umar. Mereka maunya memberikan langsung kepadamu ya Amirul Mu'minin. Kepada Umar. Akhirnya Umar pun dari Madinah datang ke Palestina.
dengan keagungan yang luar biasa, namun dengan cara tawadhu yang luar biasa. Keagungannya di sisi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang cuman 1 ekor unta dengan 1 orang budak, ganti-gantian. Sekian kilo naik, sekian kilo naik, sekian kilo naik. Dan ketika masuk kota Palestina, giliran Umar yang lagi bawa onta dan budaknya yang naik. Oke. Akhirnya Umar pun sampai sumur di sana, dia duduk di situ, kemudian mencabut sendalnya yang udah lecet-lecet dekil, padang pasir, Madinah ke Syam nih. Dia cuci kakinya. Ya, akhirnya si Abu Ubaidah bin Jarrah dengar bahwa Umar telah datang. Dia lari menghampiri, taunya Umarnya lagi begitu. Ya Amirul Mukminin, aku nggak mau mereka melihatmu dalam keadaan ini. Ya, ini takutnya diremehkan. Harusnya kau dalam kondisi yang agung bagaimana? Umar pun berkata, menegaskan konsepnya, manhajnya dan akidahnya. Lihat. Ya lau yaqulhu ghairuk ya Aba Ubaidah. Andai saja yang berkata begitu bukan engkau wahai Abu Ubaidah. Ya Aba Ubaidah, wahai Abu Ubaidah. Inna qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dan agungkan dengan Islam. Falamma btaghaina al-izzah min ghairil Islam, dan ketika kita menginginkan kemuliaan, keagungan dari selain Islam, adzallana Allah, maka Allah akan kembali menghinakan kita. Ya, manhaj yang kuat. Demikian, keagungan, kemuliaan akan kembali kepada kita ketika kita kembali kepada syariat Islam, tauhid, akidah. Musuh-musuh akan gentar melawan kita kalau kita kembali ke syariat Islam. Bukan mengikuti gaya musuh. Dengan pergerakan-pergerakan, pengumpulan suara dan lain-lain. Jangan. Justru dengan itu kita akan nyungsep lagi. Kembali ke syariat Islam, kembali ke akidah, kembali ke wala dan bara. Itu yang akan bikin kita menang. Bukan ngikut gaya mereka. Nanti ketika kita kembali kepada Islam, pada akidah, pada manhaj yang sahih, maka tipu daya dan makar musuh seperti apapun gak bakalan mempan untuk kita. Intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Apabila kalian bersabar di atas jalan yang lurus ini dan bertakwa dengan baik, maka niscaya tipu daya mereka seperti apapun tidak akan berefek padamu. Ya. Bukan dengan kemudian ikut gaya-gaya mereka yang merupakan gaya-gaya kafiri yang tidak diajarkan di dalam syariat Islam. Hanya demi melawan mereka. La. Dengan itu kita nambah nyungsep. Ya. Syiddah ittiba'ihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa Umar bin Khattab berpegang teguh kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar menjaga kemurnian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjaga kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya dari Abbas bin Rabi'ah. Dia berkata, "Ata Umarul Hajar al-Aswad." Umar suatu hari mendatangi Hajar Aswad. Hajar Aswad yang nempel di Ka'bah. Tsumma qala, kemudian dia berkata, "Wallahi, demi Allah, innaka la hajar, sesungguhnya engkau hanyalah batu. La tadur wa la tanfa, yang tidak bisa memberikan madarat, tidak akan bisa memberikan manfaat. Yani enggak punya khasiat apapun, batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalau saja aku tidak melihat sendiri Rasul menciummu, tak sudi aku menciummu." Ya, kemudian dia cium Hajar Aswad. Lihat betapa dia melakukan hal itu bukan karena memuliakan batunya, tapi menghormati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Awas, ini seringkali terjebak awamul muslimin di lambang-lambang dan peninggalan-peninggalan fisik sehingga jadilah klinik. Oke. Pohon yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat di situ Ridwan. Umar mendengar para kaum muslimin sholat berebutan di situ, pengen dekat pohon itu. Kenapa? Nabi di situ waktu membaiat Ridwan, pengen mencari berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar melihat hal itu, akhirnya dia perintahkan tebang tuh pohon, ditebang. Wasilah-wasilah syirik dibikin mati sama Umar. Kebayang nggak tuh pohon kalau ada di sini?
Disembah bro. Lihat, wasilah-wasilah syirik ditutup habis sama Umar. Kuburan-kuburan, apa, tempat-tempat yang begitupun Hajar Aswad. Batu. Nggak sudi aku menciummu. Tapi karena aku mencintai Rasul dan mau mengikuti Rasul, aku melihat Rasul menciummu. Nah, ini bentuk cintaku kepada Rasul. Di mana aku mengedepankan ajaran Rasul daripada akalku yang mengatakan, sungguh kau hanyalah batu yang tak ada artinya. Tuh Hajar Aswad kalau ada di Bandung, disembah. Kebayang nggak? Wa naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Tahu kasus itu? Kita nabi yang ada pada mereka minta mukjizat. Enggak? Kaum-kaum terdahulu minta mukjizat. Akhirnya dikeluarkanlah onta dari bukit batu, dari gunung batu, nongol onta. Dipesankan oleh nabi yang ada, Syuaib kalau nggak salah. Ini ontanya Allah, pelihara dengan baik. Ontanya Allah pelihara dengan baik. Tapi bangsa itu saking kurang ajarnya, oke? Nabinya didustai, ini onta bukannya dipiara dengan baik, yang ada malah disembelih. Kurang ajar kan? Kebayang gak kalau tuh onta begitu nongolnya di kita? Gak disembelih. Disembah. Dengan pola pikir kita. Iya gak? Yang mengkultuskan, yang mengkeramatkan gaya pola pikir bangsa kita. Ya, ma'azallah. Betapa dia mengedepankan cintanya kepada Nabi SAW. Diriwayatkan Ibnu Sa'ad rahimahullah di Tabaqat dan dengan sanadnya dari Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu. Dia berkata Umar bin Khattab memberikan lebih jatah pembagian harta kepada siapa? Usamah bin Zaid bin Harithah. Lebih dari apa yang diberikannya kepada anaknya sendiri, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Umar pun datang mengeluh kepada ayahnya. Kenapa kau berikan Usamah bin Zaid aktsar minni wa ana aqdamu minhu islaman wa hijratan? Sementara aku lebih dulu Islam dan hijrahnya daripada Usamah bin Zaid bin Harithah. Oke? Umar pun menjawab, amma islamuk, adapun keislamanmu karena aku. Begitupun hijrahmu yang duluan bukan karena kau mau hijrah, karena aku yang membawamu. Gak usah kau banggakan amalanmu itu. Karena aku itu. Baik. Namun Usama Zaid bin Harithah ayahnya lebih dicintai Rasul SAW daripada diriku. Ahabbu ila Rasul minni. Fakana ibnuhu, maka anaknya pun yaitu Usama bin Zaid bin Harithah. Ahabbu ila Rasul min ibni, daripada anakku. Lebih dicintai Rasul daripada anakku. Lihat betapa dia mengedepankan yang Rasul cintai daripada yang dia cintai fitrah sebagai bapak kepada anaknya sendiri. Padahal kita tahu bahwa Rasul pasti lebih mencintai Umar daripada Zaid. Khulafaur Rasyidin ini nggak ada tandingannya udah. Ya, namun betapa dia mengedepankan cinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada cinta dirinya sendiri sebagai manusia, fitrahnya yang manusiawi. Dari Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Bukhari, "Bainama ana waqif fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahasabani rajulun bihasah." Suatu hari aku lagi duduk santai di masjid Nabi, tahu-tahu ada seseorang melemparku dengan kerikil. Aku pun berbalik, fa idza Umar, taunya Umar yang nyambit. Fa asyara ilayya, kemudian dia memberi isyarat sini. Aku pun menghampirinya. Labbaik ya Amirul Mukminin. Kata, "I'tini bihadaini rajulaini 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kau bawa aku dua orang itu yang berada di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang asing, ngomongnya kencang suaranya dekat kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau bawa tuh dua orang kepadaku. Dibawalah dua orang ini kepada Umar bin Khattab. Umar berkata kepada mereka, "Min aina antuma?" Dari mana kalian? Min at-Taif, dari Taif. Oh. Lau alimtu annakum min ahlil Madinah la auja'tukuma darban. Andai saja aku tahu kau adalah penduduk Madinah, niscaya aku akan pukul engkau, aku akan cambuk engkau. Atarfa'ani aswatukuma 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian mengangkat suara kalian dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal Rasul sudah mati dan sudah dikubur.
Betapa dia menjaga adabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana enggak? Dulu turun ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian angkat suara kalian lebih keras daripada suara Nabi, nggih? Wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kalian berbicara lantang kepadanya seperti kalian berbicara satu sama lain. Antahbata a'malukum, bisa jadi hancur seluruh amalan, pengorbanan, sumbangsi kalian kepada Islam hanya karena kurang ajar kepada Nabi itu. Dan kalian tak sadar. Turun ayat ini kepada Abu Bakar dan Umar yang berkeras-keras suaranya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teguran ini turun kepada mereka berdua. Ibnu Abi Mulaikah berkata, kadal khayyirani ayyahlaka, hampir saja the best umat, dua orang itu hancur dan celaka gara-gara kekeliruan yang mereka lakukan, mengangkat suara di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayyib. Terakhir ikhwani rahimakumullah, wafat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Tabrani rahimahullah, juga Ibnu Sa'ad di Tabaqat Al-Kubra, ya. Dengan sanadnya dari Zuhri, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dan lain-lain. Kisah tentang kronologis bagaimana Umar bin Al-Khattab terbunuh. Ya, riwayat ini saling melengkapi satu sama lain. Umar mana'as sabi an yadkhulal Madinah idza talam. Dia melarang budak-budak rampasan perang untuk masuk ke Madinah kalau udah baligh, udah mimpi. Yani kan Persia, Irak ditaklukkan. Banyak rampasan perang yang jadi budakan. Nah, jangan sampai budak-budak ini masuk ke dalam Madinah. Takutnya ada yang dendam apa ntar mencelakakan kaum muslimin di dalam Madinah. Nah, begitu. Tapi kalau masih kecil, masih bocah, nggak apa-apa. Kalau udah baligh, jangan dibawa masuk Madinah orang-orang rampasan perang tersebut. Baik. Mughirah ibn Syu'bah minta izin sama Umar ibn Khattab. Ana indi ghulam, aku punya seorang budak. Haddad naqash. Najar, aku punya seorang budak, dia pandai besi. Dia jago memahat dan juga jago kayu. Tukang kayu yang handal. Aku minta izin padamu untuk membawa dia masuk ke dalam Madinah. Liyantafi'a bihil muslimun. Agar kaum muslimin dapat memanfaatkan skillnya yang luar biasa ini. Oh begitu. Akhirnya diberikan pengecualian oleh Umar. Masuklah nih budak. Nih budak namanya Abu Lu'lu'ah. Oke. Mughirah bin Syu'bah borobahu bimiyah dirham hawali. Dia menuntut bayaran 100 dirham dari Abu Lu'lu'ah. Yani dikasih tempat, diizinin masuk Madinah dan dibiarkan kerja dan menjadikan penghasilan. Tapi bayar kepadaku 100 dirham sebulan. Oke? Fair. Oke, setuju. Mulailah dia bekerja. Nggak lama dia merasa berat tuntutannya. Mughirah nih 100 dirham terlalu berat untukku. Dia mendatangi Umar ibn Al-Khattab mengeluhkan hal itu. Syaka syiddatal kharaj. Dia mengeluhkan bayaran pajak yang mahal ini. Bayaran dia harus bayar kepada Mughirah yang mahal ini. Ketika dia mengeluhkan hal tersebut kepada Umar ibn Al-Khattab, Umar ibn Al-Khattab berkata kepadanya, "Waihak, ahsin ila maulak." Ini celaka kau, bodoh kau. Ya, bersabarlah dan berbuat baiklah kepada tuanmu, yakni Mughirah ibn Syu'bah. Dan di dalam niat Umar, nanti dia yukallim Mughirah, dia mau ngomong sama Mughirah, liyukhaffif, untuk mengurangilah, jangan 100 dirham lah, kasihan dia. Niat Umar nih. Tapi dia berkata kepada nih orang, ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Karena apa? Mengeluhkan dan melawan kepada tuan, itu sebagaimana rakyat mengeluhkan dan melawan pemimpin. Gak boleh. Kufur. Ya, gak boleh. Ahsin ila maulak, berbuat baiklah, yakni bersabar dan layani tuanmu dengan baik. Ini orang digituin, Abu Lu'lu'ah marah nggak terima dan dia berkata, wasa'an nasa kullahum adluk ghairi. Keadilanmu meliputi seluruh orang di Madinah kecuali aku. Yani aku tidak kau berikan keadilan. Dia marah. Akhirnya pergilah dia. Baik. Abmara liqatli, dia dendam dan begitu panas dan niat membunuh Umar ibn
Khattab. Emang dari awal dia benci dan dendam, kenapa? Kaumnya Persia ditaklukkan oleh Umar. Fastana'a khinjaran dza ra'sain. Akhirnya dia membuat sebuah pisau bermata dua. Tsumma sam. Kemudian dikasih racun. Ayo. Suatu hari Umar memanggilnya. Oh iya, si Abu Lu'lu'ah dipanggil. Mungkin ada proyek untuk dia, mau dikasih kepada Abu Lu'lu'ah oleh Umar. Umar baik, radhiyallahu anhu. Alam uhaddath annaka tastati' an tasna' rahan tathanu bihi ar-rih. Bukankah aku dapat kabar atau pernah dibilangin bahwasanya kau bisa membuat rohan. Rohan nih batu gilingan besar yang biasa untuk menggiling gandum. Oke? Biasanya dibawanya sama wanita. Gilingan kecilnya tuh wanita, diulek rohan. Atau kalau besar pakai keledai. Oke? Batu besar untuk menggiling gandum. Nah wanita nih pada berat ketika mereka mesti ngulek gandum. Karena mau bikin roti itu mesti dari gandumnya dulu diproses. Begitu. Aku dengar kau bisa membuat ulekan begitu yang digerakkan dengan angin. Kata Umar begitu. Nanya kepada ini Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah menjawab dengan muka yang masam. La asna'anna laka rahan yatahaddatsu bihan nas. Aku akan buatkan bagimu raha begitu yang akan dibicarakan oleh manusia semuanya. Sambil mukanya asam dan pergi. Akhirnya Umar berkata, Umar menangkap hal ini dan dia berkata kepada para sahabatnya. Umar berkata kepada para sahabatnya, budak itu telah mengancamku. Yani Umar tahu, ini dia lagi mengancam Umar nih. Budak itu telah mengancamku, kata Umar. Tidak lama ternyata pisau ini dia sembunyikan di pojokan masjid. Dan ketika subuh, kebiasaan Umar sebelum qomat, dia keluar membangunkan orang-orang untuk sholat subuh. Nah pada saat itu dia datang menghampiri Umar. Fato'anahu thalatha to'anat, ditusuknya 3 kali tusukan, salah satunya tahta surratiha. Salah satu tusukan di bawah pusar. Wahiyallati qatalathu. Dan tusukan inilah yang membunuh Umar akhirnya. Dan kemudian dia lari. Larinya nih dia ketemu sama 13 orang. Dia ketemu sama sahabat-sahabat dan dia tusuk-tusukin sehingga ketusuklah 13 orang. Mata minhum sab'ah. Mati langsung di tempat 7 orang. Umar belum mati. Dan ketika dia tusuk 13 orang itu kemudian terakhir dia gorok lehernya sendiri. Dia bunuh diri. Ya Abu Lu'lu'ah. Kemudian Ibnu Abbas bercerita radhiyallahu anhu ketika itu Umar pun jatuh. Falamma ghalaba alaihi dam, ketika darah mulai membanjiri dirinya dia berkata, Mur Aba Abdurrahman ibn Auf li yusalli bin nas. Perintahkan Abdurrahman bin Auf untuk mengimami salat. Oke. Akhirnya diperintahkan Abdurrahman ibn Auf mengimami salat. Faghusya alaihi, Umar pun pingsan. Tsumma ihtamalnahu, kemudian kita mengangkatnya ke rumahnya. Fama zalat fi ghasyatihi tilk wa ana ma'ah, kata Ibnu Abbas, masih dia dalam kondisi pingsan dan aku terus bersamanya hatta asarra subh, sehingga subuh pun lewat waktunya. Dan kemudian falamma fataha ainaihi, ketika Umar mulai membuka matanya, wa nadhara ilayya, dan dia melihatku, langsung dia bertanya, asallan nas, apakah orang-orang udah pada sholat? Ya Allah, yang ditanyanya begituan. Asallan nas, apakah orang-orang udah pada sholat? Na'am ya Amirul Mu'minin. Udah ya Amirul Mu'minin. Innahu la hadza lil islami liman taraka shalah. Sesungguhnya tidak ada jatah Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ini manhajnya para sahabat awal yang yukaffiruna tarikas shalah, yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Jadi gitu, unzur ya Ibnu Abbas man qatalani. Lihat dia Ibnu Abbas, cari tahu siapa yang membunuhku. Ibnu Abbas pun keluar dan mencari. Man ta'ana Amirul Mu'minin, siapa yang menusuk Amirul Mu'minin? Mereka berkata, Abu Lu'lu'ah Ghulamul Mughirah ibnu Syu'bah la'natullah alaih. Itu yang membunuh Abu Lu'lu'ah, budaknya Mughirah ibnu Syu'bah, semoga laknat Allah atasnya. Atas Abu Lu'lu'ah, awas, bukan atas Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah nggak tahu apa-apa, radhiyallahu anhu. Akhirnya dikatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, yang membunuhmu Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, gulamnya Mughirah. Oke?
Dia berkata, "Waihak, kuntu amurhu bil ma'ruf." Celaka dia. Padahal aku mengamar ma'rufnya, yakni ahsin ila maulak, menasehatinya. Ya kan? Tapi alhamdulillah allati lam yaj'al liqatili sajdatan wahidatan yuhajjuni biha indallah. Alhamdulillah yang tidak menjadikan bagi pembunuhku satu sujud pun, yakni bukan seorang muslim, yang dengan sujud itu nanti dia bisa gunakan hujah untuk membela dirinya di depan Allah. Alhamdulillah aku mati di tangan kaum musyrik. Alhamdulillah aku darah kaum muslimin selamat dari darahku. Lihat betapa nasihat untuk kaum muslimin ya nih. Hatta dia terbunuh. Sampai dia khawatirkan, ya Allah, ada nggak kaum muslimin yang celaka karena darahku nih. Ternyata majusi. Alhamdulillah bukan kaum muslimin yang kena getahnya. Ya. Sehingga akhirnya Umar ibn al-Khattab pun minta izin pada Ummul Mukminin Aisyah untuk dikubur bersama dua sahabatnya, Rasul dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian datanglah dokter memberinya minum nabidh, jus anggur. Ternyata pas diminum keluar lewat lehernya. Diberi minum susu keluar lewat bawah pusarnya dan dibilang innaka mayyit, sesungguhnya enggak lama lagi kau meninggal. Akhirnya Umar ibn Khattab pun meninggal di tahun 23 Hijriah, thumma dufina, dikuburkan bersama Rasul dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di rumah Aisyah. Aisyah pun mengizinkannya. Sejak itu Aisyah berhijab dan bercadar kalaupun di dalam rumah. Tadinya ketika Rasul dan Abu Bakar dikubur dalam rumah, dia masih buka cadar dalam rumah. Tapi sejak Umar ada di dalam rumah, dia bercadar kalaupun di dalam rumah. Berhijab kalaupun di dalam rumah. Ya. Demikianlah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwani rahimakumullah, semoga dapat difahami dan diambil nilai ya dari sirah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fahami, baca sirah-sirah mereka, fahami bagaimana mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahami manhaj mereka, fahami akidah mereka, fahami tuntunan-tuntunan yang datang dari mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.